Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak SD kelas 6? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar IPA dengan materi struktur tubuh makhluk hidup dan fungsinya. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tubuh dari tumbuhan dulu ya. Nah, seperti teman-teman lihat, pada tumbuhan ada beberapa organ yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama ada bunga, daun, buah, batang, akar. Nah, pertama kita bahas tentang akar dulu ya dari bawah. Nah, akar ini ada beberapa bagian. Ada bagian terluar namanya epidermis, ada serabut akar, ada korteks, floem xilem, kambium, meristem apikal, tudung akar. Nah, setiap bagian ini juga memiliki fungsi tersendiri. Misalkan ada berkas pengangkut. Berkas pengangkutnya itu ada xilem dan floem. Fungsinya untuk apa? Untuk mengangkat air dan zat hara dari dalam tanah menuju ke daun. Nah, satu juga ada rambut-rambut akar. Ini yang di samping ini namanya ada rambut-rambut akar. Tugasnya untuk memperluas permukaan akar sehingga daya serap akan lebih besar. Selain itu juga ada korteks. Ini berfungsi untuk penguat dan juga penyokong. Nah, sedangkan tudung akar ini dia akan terus tumbuh ke bawah dan menembus tanah untuk mencari air. Lalu, fungsi dari akar yang pertama untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Yang kedua, untuk melekatnya tumbuhan pada media tanah. Karena akar ini memiliki kemampuan untuk menerobos lapisan tanah. Yang ketiga, untuk menyerap garam, air mineral, air melalui bulu-bulu akar, dan air ini akan masuk ke dalam tubuh tumbuhan. Untuk apa? Untuk membantu proses fotosintesis. Selain itu juga beberapa tanaman, ini akar juga digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Misalkan ada pada kentang, wortel, ubi, singkong, dan lain sebagainya. Selain itu, pada tanaman tertentu seperti bakau, seperti tumbuhan bakau, dia berperan untuk pernafasan. Kita lanjut ke batang. Nah, batang ini sama seperti pada akar, dia juga memiliki beberapa bagian. Misalkan ada epidermis, korteks, jaringan dasar, ada berkas pembuluh, ada kambium, empelur. Nah, di sini antara batang monokotil dan batang dikotil berbeda ya teman-teman ya. Kalau batang dikotil itu berkas pembuluhnya dia teratur. Sedangkan kalau monokotil dia berkas pembuluhnya menyebar. Nah, teman-teman sudah bisa membedakan ya tumbuhan dikotil dan monokotil, perbedaannya apa? Misalkan kalau tumbuhan monokotil itu tumbuhan yang berkeping 1, kalau dikotil tumbuhan yang berkeping 2. Nah, pada batang ini ada epidermis. Nah, epidermis ini berfungsi sebagai lapisan terluar dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Lalu ada empelur. Nah, empelur ini
dia berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan. Lalu ada korteks. Nah, kalau korteks ini berfungsi untuk menyimpan cadangan dan sebagai penguat tubuh tumbuhan. Nah, lalu ada berkas pengangkut. Nah, di sini ada berkas pengangkut, ada silam dan floem. Apa perbedaan fungsi silam dan floem? Nah, kalau silam, dia berfungsi mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Sedangkan floem, dia mengangkat makanan yang sudah dibuat di daun dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, untuk kambium ini pada tumbuhan berkayu, pada dikotil, dia berfungsi untuk memperbesar batang. Kita lanjut fungsi batang. Nah, fungsi batang yang pertama untuk penopang tumbuhan agar tetap tegak. Tanpa ada batang, tumbuhan tidak akan bisa tegak. Yang kedua, tempat menempelnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang keempat, untuk menyimpan cadangan makanan, misalkan pada tebu dan kentang. Nah, dia menyimpan cadangan makanannya pada batang. Lalu sebagai pengangkut hasil fotosintesis yang berada pada bekas pengangkut floem. Nah, lanjut kita ke daun. Nah, di daun ini adalah penampakan dari daun. Sama, jadi daun juga ada bagian epidermis, terus ada jaringan pengangkut silem floem, ada parenkim palisade atau jaringan tiang, ada stomata, ada epidermis bawah, kutikula, dan fungsinya juga berbeda-beda teman-teman. Misalkan pada epidermis daun, dia untuk melindungi lapisan yang ada di bawahnya. Lalu ada stomata. Stomata ini berfungsi sebagai mulut daun di mana tempat pertukaran udara. Lalu ada silam dan floem sebagai berkas pengangkut. Lalu ada parenkim palisade dan jaringan bunga karang. Ini jaringan tiang dan jaringan bunga karang ini berfungsi untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, untuk fungsi daun, yang pertama sebagai tempat pembuatan makanan, yaitu terjadinya fotosintesis untuk menghasilkan oksigen ya teman-teman. Lalu tempat pernapasan, karena di permukaan daun terdapat stomata. Jadi stomata ini letaknya ada di bagian bawah daun. Nah, itu ada stomata. Dia bisa mengeluarkan, mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Dia memasukkan karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Lalu tempat pengeluaran air melalui proses transpirasi dan gutasi. Nah, kita lanjut ke bunga. Di bunga ada kalau bunga kemarin kita sudah bahas ya teman-teman ya, ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Nah, contoh yang ada di gambar ini adalah salah satu contoh bunga sempurna. Mulai dari ada bagian tangkai bunga, dasar bunga, lalu ada kelopak, ada mahkota, ada putik, dan benang sari. Nah, di sini
Fungsi bunga ini adalah sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau secara kawin. Nah, dimana untuk berkembang biak dibutuhkan benang sari dan putik, dimana putik ini sebagai alat kelamin betina, sedangkan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Selain itu, kelopak ini berfungsi sebagai melindungi bunga yang belum mekar. Lalu ada mahkota. Mahkota ini berfungsi bagian yang indah yang berwarna-warni, yang salah satu juga untuk menarik perhatian dari serangga, dimana teman-teman sudah tahu serangga ini untuk membantu proses penyerbukan. Nah, lalu ada dasar bunga. Dasar bunga ini sebagai tempat kedudukan bunga, penompang bunga, dasar bunga. Lalu ada tangkai bunga, bagian yang menompang bunga. Lanjut, kita akan membahas tentang alat indera pada manusia. Yang pertama, ada indera penglihatan mata. Yang kedua, ada indera pendengar. Yang ketiga, ada indera pembau. Yang keempat, ada indera pengecap. Yang kelima, ada indera peraba. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, ada indera penglihat atau mata. Nah, di bagian mata ini juga memiliki berbagai macam bagian dan memiliki fungsi tersendiri. Ada pupil, iris, kornea, dan lain sebagainya. Yang pertama ada kornea. Jadi kornea ini, bagiannya ini disebut dengan kornea. Fungsinya untuk menerima rangsangan cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Yang kedua ada iris. Iris itu bagian yang ini ya teman-teman. Iris ini berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Yang ketiga ada pupil. Yang ini disebut pupil sebagai jalan keluar masuknya cahaya ke dalam mata. Lalu ada lensa. Nah, lensa yang ini berfungsi sebagai menerima atau memfokuskan bayangan benda dan meneruskannya ke retina. Nah, retina yang ini. Jadi retina ini sebagai membentuk bayangan benda yang kemudian dikirim ke saraf mata menuju ke otak. Jadi dari retina akan dikirim ke saraf optik. Nah, urat saraf ini akan meneruskan rangsangan dari retina ke otak. Lalu ada otot mata. Nah, otot mata ini berfungsi sebagai mengatur gerakan bola mata ke kanan, ke kiri, ke atas, ataupun ke bawah. Lalu yang terakhir ada konjuktiva yang berfungsi sebagai membran pelindung pada mata. Sklera ini berfungsi sebagai melindungi bola mata. Dan koroid berfungsi sebagai memberi atau mensuplai makanan pada mata. Kita lanjut, organ kedua ada telinga. Nah, organ telinga itu dibagi menjadi 3. Ada bagian luar yang berwarna kuning,
lalu bagian tengah yang berwarna pink, dan bagian dalam yang berwarna biru. Nah, yang pertama ada daun telinga. Daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Ini daun telinga dan lubang telinga ini berfungsi sebagai menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Lalu setelah itu ada gendang telinga. Gendang telinga itu ada di bagian telinga tengah. Ini berfungsi sebagai menerima rangsangan bunyi dan meneruskannya ke bagian telinga yang bagian dalam. Nah, lalu ada 3 tulang pendengaran. Nah, 3 tulang pendengaran ini berfungsi untuk memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea. Atau rumah siput. Nah, dari telinga bagian dalam ini berfungsi untuk mengubah dari yang 3 ini yang warna biru, dia berfungsi untuk mengubah impuls dan diteruskannya ke otak dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, lalu adalah saluran Eustasius yang berhubungan rongga mulut. Ini dia menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian luar. Makanya jadi antara hidung, mulut, dan juga telinga itu ada terhubung, teman-teman. Makanya ketika teman-teman tidak sengaja kemasukan air ke dalam hidung, maka teman-teman akan merasakan sakitnya sampai ke telinga dan juga ke mulut, karena mereka masih memiliki saluran yang sama. Kita lanjut, ada indera pembau, yaitu hidung. Nah, di sini pertama ada lubang hidung. Yang dimana sebagai tempat keluar masuknya udara. Lalu ada rambut. Ini ada rambut yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Ini penyaringan pertama ya. Ini menyaring udara yang masuk. Jadi udara itu kan masuknya bersama kotoran. Nah, jadi kotoran-kotorannya akan disaring di rambut-rambut yang ada di dalam hidung. Lalu ada selaput lendir. Selaput lendir ini berfungsi untuk menghasilkan mukus. Nah, mukus ini akan berguna untuk menempelnya kotoran dan juga bakteri. Lalu ada serabut saraf. Ini serabut saraf untuk mendeteksi zat kimia yang ada di dalam udara, pernapasan, atau penerima rangsang berupa bau. Jadi ketika teman-teman mencium bau kimia, misalkan di sekolah teman-teman sering mencium bau amoniak ya, nah itu yang akan bereaksi adalah serabut saraf. Atau ketika teman-teman mencium bau busuk, nah itu juga yang dideteksi oleh serabut saraf. Lalu ada saraf pembau. Nah, saraf pembau ini juga akan mengirimkan bau-bauan itu menuju ke otak. Kita lanjut ke indera pengecap atau lidah. Nah, jadi seluruh lidah ini ditutupi oleh jaringan yang berwarna merah muda. Kayak teman-teman lihat ya, yang disebut dengan mukosa. Nah, lalu di atas mukosa ini terdapat papile. Kalau teman-teman perhatikan lagi lidah teman-teman, itu ada bintik-bintik kecil yang membuat permukaan lidah ini terasa kasar. Nah, papile ini yang terdiri dari ribuan kuncup perasah, yaitu sel saraf yang akan terhubung dengan saraf untuk mengirimkannya ke
otak. Nah, di sini ada bagian peta rasa pada lidah. Yang paling dalam itu ada rasa pahit, dia akan merasakan rasa pahit. Lalu ada paling ujung lidah, itu akan merasakan rasa manis. Lalu di bagian pinggir lidah, tepi lidah, yang tepi lidah bagian depan itu mengecap rasa asam, dan bagian tepi belakang itu akan mengecap rasa asin. Sama ya antara bagian kanan dan juga bagian kiri. Lanjut kita ke indera peraba. Nah, ini adalah bagian dari kulit. Yang pertama ada epidermis. Yang bagian epidermis ini terdiri dari sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas, di mana fungsinya untuk mencegah masuknya kotoran dan atau bakteri dari penguapan air dari dalam tubuh. Jadi dalam tubuh ini akan selalu mengeluarkan keringat ya, kelenjar keringat, mengeluarkan minyak untuk mengatur kelembapan. Nah, di kulit ari ini, di lapisan epidermis ini, itu ada sel-sel kulit mati. Makanya ketika teman-teman melakukan luluran, itu yang akan terangkat adalah kulit-kulit ari atau kulit-kulit mati yang sudah waktunya untuk mengelupas. Lalu ada lapisan Malpighi. Nah, lapisan Malpighi ini dia terdiri dari atas sel-sel aktif yang membelah dan berfungsi untuk menggantikan sel-sel kulit ari yang mengelupas. Ini bagian yang epidermis. Lalu bagian yang dermis, yang pertama ada kelenjar keringat. Nah, di sini kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat dan mengatur suhu kulit. Jadi keringat itu bagus ya teman-teman, karena juga itu salah satu untuk mengatur suhu kulit kita. Lalu ada kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini berfungsi untuk menghasilkan minyak guna untuk menjaga rambut agar tidak kering. Nah, minyak, dan dia akan selalu memproduksi. Lalu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini untuk mengedarkan darah ke semua sel atau jaringan termasuk ke akar rambut. Nah, ujung-ujung saraf ini berfungsi untuk sebagai penerima rangsang dan kemudian direspon oleh saraf pusat sebagai indera peraba. Lalu ada jaringan lemak. Jaringan lemak ini itu mengendapkan air dalam kulit sehingga kulit tetap lembab. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem organ yang terdapat pada manusia. Nah, yang pertama ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan juga sistem rangka pada manusia. Yang pertama, sistem pernapasan. Pada sistem pernapasan ini ada beberapa alat-alat pernapasan. Nah, misalkan pertama ada hidung, lalu ada faring, ada laring, ada trakea, bronkus itu yang ini, simpang, ada pulmo atau paru-paru. Nah, di mana pernapasan ini itu adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan pengeluaran karbon dioksida.
fungsi organ pernapasan. Yang pertama ada hidung. Yang hidung ini fungsinya untuk menyaring udara masuk ke dalam hidung. Yang seperti tadi sudah Ibu Guru jelaskan ya teman-teman ya. Di dalam hidung, dalam organ pembau ada bulu-bulu halus dan lendir untuk proses penyaringan udara yang pertama. Nah, lalu ada tenggorokan. Tenggorokan atau yang biasa kita sebut dengan faring, ini adalah merupakan jalur terusnya setelah kita menghirup udara masuk ke hidung, lalu masuk ke faring. Nah, faring ini berfungsi untuk menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk sebagai jalan makanan dan minum yang ditelan. Nanti di sini selain ada faring juga ada namanya epiglottis, agar sebagai jalan agar makanan tidak masuk ke organ pernapasan. Lalu ada laring. Laring ini yang dikenal dengan kotak suara atau penghubung untuk faring dan trakea. Nah, di dalam ini terdapat pita suara dan katup epiglottis yang memisahkan saluran makanan dan saluran udara. Jadi di sini ya, yang di bagian C. Nah, lalu ada trakea yang dilapisi oleh selaput lendir, lapisan yang terdiri dari sel-sel bersilia. Jadi trakea ini juga berfungsi sebagai penyaring udara kedua ya teman-teman, untuk menahan debu dan kotoran dalam udara agar tidak masuk ke paru-paru karena memiliki silia untuk menyaring udara kembali, sisa-sisa udara yang tidak tersaring di hidung. Nah, lalu ada bronkus. Bronkus dan bronkiolus ini ada percabangan batang tenggorokan dari trakea menuju paru-paru. Lalu ada pulmo atau paru-paru. Nah, di mana pulmo ini sebagai alat pernapasan yang terdiri atas dua bagian, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, kalau pada paru-paru kanan memiliki gelembir di ujung percabangan bronkiolus, terdapat saluran halus yang berbentuk kantong kecil yang disebut dengan alveolus, di mana di alveolus ini sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, lalu apa sih perbedaan antara pernapasan dada dan pernapasan perut? Nah, kalau pernapasan dada, dan perut itu berbeda ketika melakukan inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi itu adalah proses menarik udara, kalian menghirup udara, dan ekspirasi itu adalah proses kalian mengeluarkan udara. Nah, ketika pernapasan dada, ketika kalian menarik udara, maka pertama otot tulang rusuk ini akan berkontraksi. Tulang rusuknya naik, volume dadanya membesar, diafragmanya turun. Nah, tekanan dalam rongga dada ini menjadi kecil daripada tekanan yang ada di luar. Terus ketika kalian mengembuskan udara pada pernapasan dada, maka otot tulang rusuk akan mengalami relaksasi, di mana tulang rusuknya akan turun, volume dadanya akan menyempit, diafragmanya naik, dan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan di luar. Nah, kalau pernapasan perut ini berbeda ketika inspirasi dan ekspirasi. Nah, ketika inspirasi maka diafragmanya akan berkontraksi.
Sedangkan ekspirasi ketika mengeluarkan udara, maka diafragmanya akan relaksasi. Nah, kalau ketika kita menghirup udara, diafragmanya akan turun, mendatar, dan volume rongga dada akan membesar, sehingga tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar. Sedangkan ketika ekspirasi, maka diafragmanya akan naik. Lalu volume rongga dada akan menyempit dan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar dari tekanan luar yang menyebabkan udara akan keluar. Nah, penyakit-penyakit yang ada pada saluran pernapasan. Misalkan ada influenza. Jadi influenza ini penyakit disebabkan oleh virus influenza dengan gejala bisa menggigil, demam, nyeri tenggorokan, nyeri otot, kepala terasa berat, batuk, dan rasa tidak nyaman secara umum. Lalu ada pneumonia. Kalau pneumonia ini adalah radang paru di mana alveolusnya akan meradang karena terserang penyakit sehingga bisa menyebabkan demam, sakit dada, dan kesulitan bernapas. Lalu ada tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan ini juga dapat ditularkan loh ya kakak, penyakit TBC. Maka ketika ada yang terkena penyakit TBC harus berhati-hati ketika dia orang yang terkena penyakit TBC ini batuk atau batuk itu bisa tertular kepada kita, makanya harus berhati-hati. Tapi penyakit TBC ini masih bisa disembuhkan dengan pengobatan. Lalu ada bronkitis, ini penyakit pada saluran bronkus ya, dimana ditandai dengan hidung pilek, lemas, demam, dan otot terasa sakit. Bila dibiarkan, dia akan menyebabkan batuk selama berminggu-minggu. Oke, kita masuk ke sistem pencernaan. Nah, di sistem pencernaan ini ada organ-organ pencernaan yang teman-teman harus pahami, harus tahu. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, keempat ada usus 12 jari, lalu ada usus halus, usus besar, dan juga anus. Oke, kita lanjut teman-teman ke mulut. Jadi di mulut ini terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Nah, di mana pencernaan mekanik itu dibantu oleh mulut, dibantu oleh gigi dalam mengunyah, dan gigi-gigi ini pun juga memiliki fungsi tersendiri, misalkan kayak geraham untuk mengunyah, gigi depan untuk memotong makanan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga di mulut ini juga ada kelenjar air liur, yang kelenjar air liurnya ini mengandung enzim petialin atau enzim amilase yang dapat mengubah tepung menjadi gula atau mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, mulut ini kan berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak. Nah, selain memotong dan dibasahi oleh air liur, sebelum lidah ini juga akan membantu untuk mendorong makanan masuk ke dalam faring dan melewatkannya ke dalam kerongkongan.
Nah, yang kedua ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini berfungsi menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Di kerongkongan ini juga ada namanya gerakan peristaltik atau yang bisa juga kita sebut dengan gerakan meremas. Nah, di sini masuk ke proses kimiawi ya teman-teman, dimana otot-otot yang di kerongkongan ini akan menghasilkan gerakan berkontraksi meremas perlahan dan mendorong masuk ke lambung. Kita masuk ke lambung. Nah, di lambung ini juga terdapat dua pencernaan, yaitu ada pencernaan kimiawi dan juga ada pencernaan mekanik. Kalau pencernaan mekaniknya itu dibantu oleh dinding-dinding lambung untuk meremas makanan. Sedangkan proses kimiawi ini akan menghasilkan enzim-enzim untuk mencerna makanan. Yang pertama ada enzim renin. Nah, enzim renin ini dia berfungsi untuk mengendapkan protein pada susu dari air susu atau ASI. Selain itu ada pepsin, di mana berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Ada HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit karena HCl ini asam klorida bersifat sangat asam. Dan ada lipase yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kita masuk ke usus 12 jari. Usus 12 jari ini yang berwarna pink ini ya teman-teman ya. Nah, jadi usus 12 jari ini yang berhubungan langsung dengan lambung, di mana panjangnya itu sekitar 25 cm saja. Dan usus 12 jari ini berfungsi untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan bermuara ke saluran pankreas dan empedu. Nah, kelenjar pankreas dan empedu ini, kalau kelenjar pankreas ini akan menghasilkan 3 enzim. Yang pertama ada enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung amilo menjadi gula. Lalu enzim lipase dia mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu ada tripsinogen yang dimana enzim ini akan mengubah protein menjadi pepton, menjadi dipeptida dan menjadi asam amino yang kemudian akan diserap oleh usus halus. Nah, sedangkan empedu ini dia dihasilkan oleh hati dan ditampung ke kantung empedu. Nah, di mana empedu ini dia menghasilkan garam-garam empedu dan zat empedu atau bilirubin, di mana bilirubin ini dihasilkan dengan merombak sel darah merah yang telah tua di hati. Jadi, sel darah kita ini kan terus berproduksi. Nah, untuk sel darah yang tua itu akan masuk ke dalam empedu. Nah, garam dalam empedu ini juga berfungsi untuk mengemulsi lemak. Nah, teman-teman kita masuk ke usus halus. Usus halus itu yang di dalam ini ya, teman-teman ya. Ini semua disebut dengan usus halus. Nah, usus halus ini ada dua bagian, ada usus kosong dan juga ada usus penyerapan. Nah, di dalam usus kosong ini terjadi pencernaan secara kimiawi yang melibatkan berbagai enzim pencernaan hingga semua makanan selesai dicerna dan siap diserap oleh dinding usus. Nah, misalkan karbohidrat ini akan dicerna menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak, dan gliserol serta protein menjadi asam amino. Dari hasil yang dihasilkan ini akan diserap oleh usus penyerap. Semua zat-zat makanannya diserap dan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Terus pada usus besar ini adalah sisa-sisa makanan yang sampai di usus besar. Yang di usus besar ini sangat banyak juga mengandung air, sehingga fasesnya atau kotorannya ini akan menjadi lebih padat. Nah, di dalam usus besar ini juga terdapat bakteri E. coli
di mana bakteri ini membantu dalam proses pembusukan fases atau kotoran. Dan juga E. coli ini juga bisa menghasilkan vitamin K yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Nah, setelah dari usus besar, dia akan berakhir di anus. Anus ini adalah saluran pembuangan fases. Oke teman-teman, kita masuk ke sistem peredaran darah. Nah, di sistem peredaran darah ini adalah di mana oksigen dan sari-sari makanan ini perlu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, diedarkan ke seluruh tubuh dia melalui sistem peredaran darah. Nah, teman-teman, dalam sistem peredaran darah ada beberapa organ yang digunakan. Yang pertama ada jantung, lalu ada pembuluh darah, dan juga ada paru-paru. Nah, yang pertama ada jantung. Di jantung ini terdiri atas 4 ruangan, teman-teman. Secara umum ya, pertama ada serambi kanan dan serambi kiri. Serambi itu yang ini serambi kanan, dan sedangkan yang ini adalah serambi kiri. Kalau serambi kiri ini menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Kalau serambi kanan, maka dia menerima darah yang berisi karbon dioksida dari seluruh tubuh. Nah, lalu ada bilik kiri dan bilik kanan. Kalau bilik kanan yang ini dan bilik kiri yang ini, bagian ini. Nah, kalau bilik kiri dia memompa darah yang kaya oksigen. Dia memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan dia akan berisi karbon dioksida ia akan memompa darah yang berisi karbon dioksida ke paru-paru. Nah, selain itu juga ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada 2, ada pembuluh darah nadi dan juga ada pembuluh darah balik. Kalau pembuluh darah nadi ini biasa kita sebut dengan arteri. Kalau pembuluh darah balik kita sebut dengan vena. Perbedaannya, kalau yang nadi dia berisi darah bersih, sedangkan yang balik dia berisi darah kotor. Untuk pembuluh darah nadi, dia untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Untuk balik, dia mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Kalau pembuluh darah nadi, dia ini denyutnya dapat dirasakan, berbeda dengan balik, dia tidak dapat dirasakan. Nah, kalau pembuluh nadi, dindingnya ini kuat, tebal, dan elastis. Sedangkan balik, dia dindingnya ini tipis dan tidak elastis. Lalu terletak kalau nadi dia terletak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Sedangkan kalau balik, letaknya dekat dengan permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Nah, kalau nadi jika terluka dia darahnya deras, dan balik dia tidak menetes. Oke. Kita lanjut. Kalau selanjutnya ada paru-paru yang seperti teman-teman kita sudah dijelaskan sama Bu Guru ya. Jadi paru-paru ini juga sebagai penyuplai terbesar, penyuplai oksigen yang ada di dalam darah. Nah, kita lanjut jenis peredaran darah. Jenis peredaran darah ada 2, ada peredaran darah kecil dan juga ada peredaran darah besar. Bedanya kalau peredaran darah kecil ini berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung, di mana darah yang ke paru-paru mengandung karbon dioksida, sedangkan darah yang kembali ke jantung dia akan mengandung oksigen. Lalu sedangkan kalau peredaran darah besar, peredaran darah berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, ini adalah proses perbedaan darah kecil dan darah besar. Nah, perbedaannya bagaimana? Kalau di peredaran darah kecil, kalau peredaran darah kecil dia dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, kalau peredaran darah besar, bagaimana cara beredarnya darah? Maka Ibu jelaskan ya, tolong diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah gambaran sistem peredaran darah.
Nah, peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri. Dari bilik kiri yang nomor 4. Nah, dari bilik kiri, jadi darah ini membawa kaya akan oksigen dari jantung, dari bilik kiri ini nomor 4, dia akan melewati pembuluh arteri yang berwarna putih. Nah, dia akan melalui pembuluh arteri dan menuju ke seluruh tubuh. Jadi dari 4 mengikuti tanda panah yang merah ini, dia akan ke seluruh tubuh darahnya. Nah, dia akan mengandung kaya dengan O2 ya teman-teman ya. Lalu dia akan ke seluruh tubuh. Ada tubuh bagian atas yang nomor 6 dan ada yang tubuh bagian bawah. Bagian atas seperti ke otak, ke kepala, sedangkan ke bawah seperti ke kaki, ke bagian bawah tubuh. Nah, ke bagian atas, di bagian 6 atas dan bagian 6 bawah. Nah, di sini, di seluruh tubuh, karena dia membawa oksigen, maka dia akan menukarkan dalam tubuhnya, di bagian dalam tubuh, oksigen dengan karbon dioksida. Jadi ketika dia sudah di seluruh tubuh, dia kembali lagi membawa darah kotor. Nah, membawa darah kotor ke bagian B, ke pembuluh darah balik yang bagian B ya, lalu ke nomor 1. Nomor 1 ini adalah ke serambi kanan dan dia sudah mengandung darah kotor. Ya, jadi kalau yang warna putih ini adalah mengandung darah bersih, sedangkan yang warna abu-abu ini akan mengandung darah kotor. Nah, lalu setelah kembali ke nomor 1, ke serambi kanan, maka dia akan ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan ini, maka mulailah dari peredaran darah kecil. Jadi kalau peredaran darah besar itu dari nomor 4, bilik kiri, lalu ke pembuluh nadi arteri yang A, bagian tubuh atas, bagian tubuh bawah. Lalu di bagian 6 ini seluruh tubuh, maka ditukar, darah bersihnya akan ditukar dengan darah kotor yang mengandung dengan CO2. Lalu akan dibawa ke pembuluh balik menuju serambi kanan. Nah, nanti di serambi kanan nomor 1, maka dia akan menuju peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu dimulai dari nomor 3, yaitu dari bilik kanan. Dari bilik kanan yang mengandung banyak kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Nah, dari bilik kanan ini, dia akan menuju ke bagian D atau yang disebut dengan arteri pulmonalis yang mengandung banyak karbon dioksida, darah kotor. Lalu dia akan menuju ke paru-paru nomor 5. Nah, di paru-paru ini dia akan bertukar lagi dari karbon dioksida ditukar menjadi oksigen. Nah, dari oksigen nomor 5 dia ke vena yang C, bagian C ke vena dan menuju ke serambi kiri. Serambi kiri ini dia sudah mengandung banyak mengandung banyak oksigen yang sudah ditukar di paru-paru. Nah, dari nomor 2 ini dia akan kembali ke bilik kiri nomor 4 yang akan masuk kembali lagi ke peredaran darah besar. Jadi ini terus menerus ya kakak ya, berlangsung ya, dari peredaran darah kecil menuju peredaran darah besar. Jadi kesimpulannya untuk peredaran darah kecil, nomornya kalau peredaran darah kecil itu dari nomor 3 ke nomor 5 ke paru-paru, lalu kembali lagi ke nomor 2. Dia ke paru-paru membawa darah kotor, maka keluar dari paru-paru akan membawa darah bersih. Nah, kalau peredaran darah besar mulai dari nomor 4, dia membawa darah bersih yang dialirkan dari nomor 2, dari serambi kiri ke bilik kiri. Nah, dari bilik kiri nomor 4 dia akan mengalir ke arteri. Nah, mengandung karbon dioksida yang A ini, arteri, ke seluruh tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Nah, nanti di bagian tubuh bagian atas dan bagian bawah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan membawa karbon dioksida
dioksida. Oksigennya akan diserap oleh seluruh tubuh dan dia akan mengembalikan karbon dioksida yang akan dibawa ke serambi kanan nomor 1 dan kembali ke nomor 3. Nomor 3 akan mengalirkan lagi ke peredaran darah kecil dan ini terjadi terus menerus. Nah, oke. Semoga paham ya teman-teman ya. Nah, lanjut kita ke gangguan dari peredaran darah Jadi peredaran juga memiliki banyak gangguan teman-teman. Yang pertama misalkan ada anemia. Jadi anemia ini merupakan darah rendah atau di mana kadar hemoglobinnya ini rendah. Di mana hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat O2 oksigen. Lalu ada hipertensi. Kalau hipertensi tekanan darah tinggi. Lalu ada stroke. Stroke ini adalah di mana pecahnya pembuluh darah di otak sehingga saraf-saraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Nah, lalu ada hipotensi, tekanan darah rendah. Terus ada kanker darah, leukemia, di mana sel-sel darah putih ini memperbanyak diri dan tidak terkendali sehingga memakan sel darah merah, itu leukemia. Lalu ada hemofilia, ini penyakit kelainan darah, di mana darah ini akan sulit membeku. Jika terjadi luka, dia akan susah untuk berhenti lukanya. Lalu ada varises, di mana pelebaran pembuluh balik vena yang biasa terjadi di betis. Lalu ada sklerosis, pengerasan pembuluh nadi arteri karena terbentuknya keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Lalu ada jantung koroner. Ini adalah penyakit penumpukan kolesterol pada dinding pembuluh arteri koroner ya, sehingga pembuluh arteri tersumbat. Lalu ada thalassemia, di mana ini adalah penyakit keturunan menyebabkan sel darah merah pada penderita thalassemia bentuknya tidak normal dan sangat mudah pecah hingga kurang dapat mengikat oksigen. Kita lanjut ke sistem rangka manusia. Nah, sistem rangka pada manusia itu fungsinya yang pertama sebagai penegak tubuh bentuk. Jadi tanpa ada rangka maka tidak ada bentuk kita. Tidak akan berbentuk kepala, tidak akan berbentuk tangan, dan juga tidak akan berbentuk kaki. Lalu melindungi organ-organ yang lunak. Misalkan pada bagian badan, pada tulang rusuk, dia melindungi organ-organ dalam tubuh seperti jantung, paru-paru. Lalu sebagai melekatnya otot dan jaringan. Nah, jadi tulang ini juga bersifat alat gerak pasif. Tanpa adanya otot, maka dia tidak bisa bergerak. Sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Jadi sel-sel darah dibentuk di sumsum tulang belakang dan sebagai alat gerak pasif. Tidak bisa digerakkan tanpa adanya otot. Nah, tadi bagian rangka manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, ada rangka badan, dan anggota gerak. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Pertama ada bagian kepala. Nah, bagian kepala ini ada dahi, ada tulang hidung, rahang atas, rahang bawah, ada tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis di sini, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Dan rangka kepala ini dia berfungsi untuk melindungi organ penting, misalkan dalam kepala itu ada otak. Lalu ada rangka badan. Nah, rangka badan ini terdiri atas tulang leher, tulang leher untuk memopang kepala agar dapat berdiri tegak, melindungi tenggorokan. Lalu ada tulang dada. Tulang dada itu yang ini, teman-teman. Tulang dada dan tulang rusuk. Tulang rusuk yang ini. Di mana dia berfungsi untuk melindungi organ yang ada di bagian dada. Yang ada di bagian dada itu kayak paru-paru, jantung. Itu adalah yang dilindungi oleh tulang rusuk. Nah, pada tulang rusuk ini juga terdiri atas tiga bagian. Ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Yang sejati yang ini.
yang melekat pada tulang dada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini masuk ke tulang sejati. Lalu 3 pasang tulang melayang. Tulang melayang itu dia tidak melekat pada tulang dada, tapi dia melekat pada bagian atasnya ini. Yang ini namanya tulang melayang. Ada 3 pasang. 1, 2, 3. Lalu ada 2 pasang tulang rusuk palsu yang tidak melekat pada manapun. 1, 2. Ada 2 pasang. Nah, lalu ada tulang punggung. Tulang punggung itu yang ini yang berfungsi sebagai untuk melindungi sumsum tulang belakang. Yang ini adalah tulang punggung. Yang ada di belakang ini ya teman-teman ya, tulang belakang ya. Lalu ada tulang pinggul. Tulang pinggung ini ada menyambung antara tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Tubuh bagian bawah itu kaki. Oke, lanjut ke rangka anggota gerak. Ini rangka anggota gerak ada anggota gerak atas dan bawah. Anggota gerak atas tangan dan anggota gerak bawah itu adalah kaki. Nah, yang atas itu ada tulang lengan, ada lengan atas, terus ada tungkai. Nah, ada tungkai. Kalau kalau misalkan dari tulang lengan itu ada lengan atas, lalu ada pengupil. Ini pengupil yang sejajar dengan tulang ibu jari, itu namanya pengupil. Yang sejajar dengan tulang kelingking itu disebut dengan tulang hasta. Lalu ada tulang pergelangan tangan dan tulang jari-jari. Ingat ya, pengupil ibu jari, tulang hasta itu sejajar dengan dengan kelingking jari. Lalu ada tulang tungkai atau kaki. Pada anggota gerak bawah itu ada tulang paha. Ini ada tempurung lutut, ada tulang kering yang depan, di belakang ada tulang betis, ada telapak kaki, pergelangan kaki. Nah, lanjut kita ke persendian. Nah, ini adalah persendian. Jadi dalam tubuh kita ini ada berbagai macam sendi. Sendi ini adalah persendian ini adalah hubungan antara tulang. Jadi hubungan antara tulang. Nah, persendian juga ada 3 teman-teman. Ada sendi mati, sinertrosis, ada sendi kaku, dan ada sendi gerak sinertrosis. Nah, misalkan yang ini adalah sinertrosis atau sendi mati, di mana sinertrosis ini atau sendi mati ini tulangnya tidak bisa digerakkan. Misalkan ada di tengkorak kepala, itu tidak bisa digerakkan. Coba bayangkan kalau misalkan tengkorak kepala kalian bisa digerakkan, menyeramkan tidak? Menyeramkan ya teman-teman ya. Nah, lanjut. Lalu ada amfiatrosis, sendi kaku, di mana hanya dapat digerakkan secara terbatas, sendi kaku. Lalu ada sendi gerak, hubungan antar tulang memungkinkan terjadinya gerakan tulang secara bebas. Nah, jenis sendi berdasarkan arah putarnya atau yang sendi gerak ini. Jadi sendi geraknya ada macam-macam teman-temannya, ada 6 jenis. Yang pertama, kita langsung bahas yang pertama teman-teman, ada sendi engsel. Jadi sendi engsel ini persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah ke depan ataupun ke belakang. Sendi engsel misalkan ada pada antara lengan atas dan lengan bawah. Lalu ada sendi peluru. Kalau sendi peluru ini persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah.
misalkan terdapat pada antara lengan atas dan bahu kalian, antara di bahu dan di lengan atas, itu ketika kalian menggoyangkan, memutar tangan kalian, itu adalah sendi peluru. Dia bisa bergerak ke segala arah. Lalu ada sendi putar. Ini persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan berputar. Satu gerakan berputar mengitari tulang yang lain. Jadi terjadi misalkan ketika teman-teman antara tulang leher dan tulang atlas atau tulang tengkorak, kalian bisa bergerak berputar. Nah, jadi untuk jenis-jenis menurut arah putarnya, selanjutnya ada sendi geser. Ini memungkinkan gerakannya ke depan atau ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke kiri. Misalkan ada pada pergelangan tangan. Lalu ada sendi pelana. Sendi pelana ini persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Itu berada pada jari-jari kalian. Kita lanjut, kelainan pada tulang belakang. Ini ada penyakit skoliosis, lordosis, dan klifosis. Jadi kalau skoliosis ini adalah penyakit di mana kondisi tulang belakang bagian punggung membelok ke kiri atau ke kanan. Lalu ada lordosis. Lordosis ini kondisi di mana tulang belakang bagian punggung membelok ke belakang. Lalu kifosis, tulang belakang bagian dorsal perut membengkok ke depan. Nih, kalau lordosis dia belakang punggung membelok ke belakang. Kalau kifosis dia membengkok ke depan. Makanya ketika teman-teman belajar, usahakan tulang belakangnya ditegakkan. Jangan sampai teman terlalu ke depan, ke samping, itu bisa merusak tulang kalian, kakak. Dan itu akan menjadi menjadi penyakit. Lalu ada penyakit polio, di mana polio ini mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulang akan mengecil. Maka ketika teman-teman masih bayi, masih kecil, itu harus disuntik polio. Lalu ada penyakit trankitis, penyakit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tulang. Orang yang menderita penyakit trankitis ini memiliki tulang yang lemah dan biasanya berbentuk X atau O, dan tidak dapat menahan berat badan tubuhnya. Lalu ada osteoporosis, yaitu pengkeroposan, penyakit yang menyebabkan tulang mudah retak atau patah. Lalu ada artritis, gangguan tulang yang berupa peradangan pada sendi yang disebabkan keseleo, infeksi, dan luka sendi. Oke teman-teman, selanjutnya teman-teman silakan mengerjakan tugas di halaman 88 pengayaan 1, di 89 pengayaan 2, 90 di pengayaan 3, dan 92 di pengayaan 4. Selamat mengerjakan teman-teman, semoga dimudahkan ya. Ibu tutup, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.